Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penonton selalu dirahmati Allah, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dihindarkan daripada segala musibah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan, yaitu tentang masalah azan dan iqamah ya. Yaitu azan dan iqamah itu disunahkan, yaitu menghadapnya ya ke kiblat, berdiri menghadap kiblat. Kemudian sunnah azan yang telah lampau, yaitu tartil, tarji'. Ya. Kemudian masuk kepada syarat azan. Syarat azan yaitu Islam. Pertama Islam ya. Dalam kitab Minhatul Talibin, wa syartul muazzini al-islamu, dan syarat muazzin adalah Islam, wa tamyizu wa dzukurah. Pertama Islam, kedua tamyiz, ketiga pria. Kemudian di dalam waktu, itu dalam waktu, itu akan datang ya. Jadi syaratnya azan itu dilaksanakan oleh orang yang Islam, kemudian orang tamyiz, kemudian pria, kemudian dilaksanakan di dalam waktu. Jadi azan sebelum waktu tidak boleh ya. Jadi azan itu harus di dalam waktu. Sudah masuk waktu sholat, baru azan ya. Karena azan itu adalah memberitahukan masuknya waktu salat. Jadi orang yang tidak Islam, maka azannya tidak sah ya. Jadi harus Islam ya. Walaupun dia itu bisa ahli azan, dia tahu kalimah-kalimah azan, tapi dia tidak Islam, maka itu syarat azannya kurang tuh, nggak sah azannya ya. Kan ada itu orang yang hafal, bahkan hafal Al-Quran, tapi dia tidak Islam, tuh ada itu. Nah, jadi dia ahli azan, bisa azan, dia tahu kalimah azan, tahu cara azan, tapi dia tidak Islam, maka tidak boleh azan. Kemudian tamyiz. Tamyiz ini adalah orang yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dalam kitab Fathul Mu'in, tamyiz ini itu yang sudah bisa mandi sendiri, berpakaian sendiri. Itulah tamyiz itu namanya. Jadi kanak-kanak, anak-anak itu nggak boleh ya azan. Jadi tamyiz ini belum tentu orang yang baligh itu. Jadi kalau dia belum baligh bagaimana? Iya, azannya sah ya. Boleh azan kalau dia itu sudah tamyiz ya. Jadi tamyiz ini di bawah baligh ini ya, di bawah baligh itu. Kalau baligh itulah makin besar itu ya, sudah remaja itu. Jadi kanak-kanak yang sudah bisa azan, meskipun dia belum sunat gitu, sudah boleh azan tuh, sudah sah azannya.
Kemudian wazakurah, pria. Jadi wanita tidak boleh azan. Yang azan itu adalah pria, ya. Kalau jamaah wanita bagaimana? Semuanya jamaah wanita. Hanya seorang imam yang pria. Ya qamat aja, iqamah aja. Tidak azan. Gitu. Jadi dijelaskan dalam sarahnya itu pria itu sarah Minhatul Ibn itu Mughni Mutad. Sekalipun hamba, ya, budak, tapi dia itu pria, atau anak-anak, kanak-kanak yang mumaiz. Nah, jadi boleh itu. Maka tidak salah azannya perempuan dan sikunsa bagi laki-laki. Nah, gitu. Jadi perempuan nggak boleh azan, ya. Dan begitu pula sikunsa, ya. Begitu pula perempuan nggak boleh imamnya menjadi seorang imam bagi laki-laki, gitu nggak boleh itu. Jadi kalau ada jamaah itu perempuan keseluruhannya, jamaah itu perempuannya, laki-laki, pria ada di sana, tapi satu orang, nah, umpamanya. Jamaah selain yang lainnya perempuan. Lalu perempuan yang menjadi imam nggak boleh itu. Jadi yang menjadi imam itu harus pria, ya, kecuali bagi wanita seluruhnya. Itu boleh itu, wanita seluruhnya. Jamaah itu wanita aja gitu, itu boleh itu. Tapi nggak azan gitu, iqamah aja. Boleh itu dia itu berjamaah, wanita seluruhnya, nggak ada pria. Nah, itu. Tapi kalau ada pria, ya pria yang jadi imam, gitu. Kemudian makruh hukumnya azan itu bagi orang yang berhadas. Yaitu dalam kitab Minhatul Ibn, ya. Wa yukrahu lil muhaddisi, ya. Walil junubi asaddu. Jadi makruh hukumnya bagi orang yang berhadas azan. Jadi kalau azan lebih baik berwuduk, ya, itu. Kalau berhadas zannya sah tapi hukumnya makruh, ya, enggak, pahalanya enggak ada itu. Kemudian syaratnya azan itu lagi itu di dalam waktu. Nah, itu hanya itu yang dijelaskan dalam kitab. Jadi walaupun orang itu tidak mengunjungi satu tempat, bagaimana? Kan ada itu fatwa-fatwa yang keliru itu. Wah, azan harus, jadi imam harus mengunjungi satu tempat yang keramah, harus sholat 2 rakaat di sana. Kalau tidak sah. Kan ada itu. Enggak ada itu. Itu fatwa yang keliru itu. Apabila kekeliruan itu sudah merajalela, sudah berakar, maka itu dianggap benar. Jadi enggak ada itu. Walaupun menjadi imam, walaupun baca doa, enggak ada itu. Kemudian insya Allah akan dilanjutkan kepada sunnah setelah masuknya pada sholat.